Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 8, selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika dengan materi relasi dan fungsi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Zulfayan Roza MPD dari SMP Negeri 4 Lembah Kumanti, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Adapun kompetensi dasar atau KD kita untuk pertemuan kali ini adalah KD 33, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Serta KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi menggunakan berbagai representasi. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi adalah mengidentifikasi konsep relasi, menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Serta tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah dengan melihat tayangan video diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi relasi dengan benar, kemudian menyatakan relasi dengan berbagai representasi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Baiklah, kita langsung saja ke pengertian relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalnya Ibu punya contoh, A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 5, dan 7. Sedangkan B adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, dan 6. Di antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B, dapat kita buat salah satu relasinya, yaitu relasi kurang dari. Kita lanjutkan materinya ke cara menyatakan relasi. Relasi dapat menyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, kemudian yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat dulu cara menyatakan atau cara menyajikan relasi yang pertama, yaitu dengan diagram panah. Kita ambil contoh yang pertama tadi, yaitu jika kita punya 2 himpunan, yaitu himpunan A yang anggotanya 1, 2, 5, dan 7. Sedangkan B anggotanya 2, 4, dan 6. Jika kita ingin menyatakan diagram panah, yang harus kita miliki atau yang harus kita tulis duluan adalah kurva. Jadi kalau kita punya 2 himpunan, maka kurvanya juga ada 2. Karena contoh kita tadi himpunan A dan himpunan B, maka kita beri nama kurvanya juga kurva A dan kurva B. Kemudian di dalam kurva tersebut kita tulis anggota-anggota dari himpunan A tadi, yaitu 1, 2, 5, dan 7. Kemudian di kurva B juga kita tulis anggota himpunan B, yaitu 2, 4, dan 6. Selanjutnya, karena kita menggunakan atau menyatakan relasi dengan diagram panah, tentu harus ada panahnya. Jadi kita bisa pakai contoh yang tadi, yaitu relasi kurang dari. Karena relasi kita relasi kurang dari, maka kita bisa memberi panah dari angka 1 di himpunan A. Kita beri panah dari angka 1 ke anggota himpunan B, yaitu angka 2. Jadi 1 panah 2. Kemudian 1 juga kita beri panah ke 4, 1 ke 6. Kemudian 2 ke 4, 2 ke 6, kemudian 5 ke 6. Berarti 7 tidak punya pasangan. Jadi
anggota A yang punya pasangan hanya 1, 2, dan 5. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan diagram Kartesius. Kalau kita ingin membuat diagram Kartesius, yang kita butuhkan adalah koordinat, sumbu koordinat, yaitu ada sumbu mendatar dan ada sumbu tegak. Kita pakai contoh yang tadi, yaitu contoh himpunan A dan himpunan B. Karena kita punya himpunan A dan himpunan B, maka sumbu pendatarnya kita beri nama A, dan sumbu B-nya, sumbu tegaknya kita beri nama B. Kemudian kita tandai setiap kotak-kotaknya dengan menuliskan angka-angka dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Demikian juga dengan sumbu tegak, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Selanjutnya, karena kita memakai diagram Kartesius, yang harus terlihat di sana adalah titik koordinat. Jadi karena kita masih memakai relasi kurang dari, berarti satu di A kita hubungkan dengan 2 di B, karena 1 kurang dari 2. Selanjutnya 1 dengan 4, koordinatnya 1,4, kemudian 1 dengan 6, 2 dengan 4, 2 dengan 6, dan yang terakhir 5 dengan 6. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang harus ada di dalam himpunan pasangan berurutan adalah ada kurung kurawal yang membatasi pasangan-pasangan yang berurutan. Kita mulai dari contoh yang masih yang di atas tadi supaya kamu paham. Jadi sengaja Ibu ambil satu contoh dengan 3 cara. Jadi kita lihat cara yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Kita tulis dulu kurung kurawal buka, kemudian kurung biasa. Kita tulis dengan 1,2 karena 1 kurang dari 2. Pasangan yang kedua adalah 1,4. Pasangan yang ketiga adalah 1,6, pasangan yang keempat 2,4, pasangan yang ke-5 adalah 2,6, dan yang terakhir atau pasangan yang ke-6 adalah 5,6. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal tutup. Demikianlah pemaparan cara menyajikan relasi. Semoga bermanfaat. Jika kurang paham, video ini bisa dilihat kembali. Kesimpulan kita untuk hari ini, yang pertama, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Yang kedua, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Untuk melihat video pembelajaran menarik lainnya, silakan berkunjung ke portal Rumah Belajar, yaitu rumah.belajar.kemdikbud.go.id. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.